君は用済みだ。偽装。ラウンドシステムエクストラ。Hey Nica, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode 24. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau musuh terbesar ternyata seorang ibu yang cuma pengen nyelamatin anaknya? Dan gimana kalau pahlawan kita justru berubah jadi sosok yang lebih berbahaya dari Nightmare yang dia lawan? Episode ini bukan cuma soal pertarungan. Ini soal pilihan, soal keluarga, soal harga yang harus dibayar waktu kamu mutusin buat jadi kuat. Sekarang kita bedah pelan-pelan karena episode 24 ini isinya padat banget. Kode nomor 7 yaitu Baku makin dingin dan fokus pada satu tujuan. Ia ingin menemukan Nemu yang baru saja terbangun dari mimpinya karena merasa semua konflik berpusat pada dirinya. Di saat yang sama, The Lady memanfaatkan kekuatan Nightmare untuk menyerang markas kode dan memaksa organisasi itu menghadapi ancaman dari dalam. Saat Baku bergerak menuju Nemu, Ri muncul dalam wujud barunya sebagai Lord Ri. Ketegangan antara dunia mimpi dan dunia nyata makin memuncak. Semua keputusan yang diambil Baku membawa konsekuensi besar yang mulai mengarah pada akhir yang tidak terduga. Cerita dibuka dengan momen emosional antara Nemu dan The Lady. Lalu kita masuk ke flashback. Terungkap bahwa The Lady dulunya adalah kode number 2. Saat misi di dunia mimpi buruk, ia hamil. Setelah bangun, bayi muncul secara nyata. Bayi itu adalah Nemu. Kode langsung ingin menjadikannya bahan penelitian. Zero menyebutkan itu aset yang berharga. The Lady menolak keras ya. Ia menembak orang-orang yang mencoba mengambil bayinya dan mengaku itu anaknya. Ia lalu menghilang dan selama 20 tahun hanya mengawasi dari jauh. Saat The Lady tahu Nemu koma karena kecelakaan, The Lady membuat ruang mimpi buruk agar Nemu bisa bangun. Semua insiden Nightmare ternyata bagian dari rencananya. Sementara itu, Baku berubah setelah mendapatkan kekuatan baru. Ia membenarkan pembunuhan Odaka di depan Fujimi dan Nasuka. Menurutnya, kalau tidak ada yang mengambil keputusan kejam, korban akan terus bertambah. Konflik makin dalam saat Minami menghadangnya. Ia bilang Baku sudah berubah. Jawaban Baku memutus hubungan mereka. Ia bilang dirinya bukan kakaknya lagi. Minami hanya bisa memohon agar Baku tidak melangkah lebih jauh. The Lady kemudian menyerang markas kode dengan driver miliknya dan memanggil Nightmare, termasuk Disaster Nightmare. Tujuannya menghancurkan kode demi masa depan Nemu. Baku datang dan berubah menjadi Zetsu Gata Storm. Ia menghancurkan Nightmare dengan mudah. Zero mulai sadar bahwa Seven sudah terlalu kuat untuk dikendalikan. Pertarungan berlanjut, hujan turun. Baku menang lagi melawan Disaster Nightmare. Tapi tubuhnya mulai rusak karena memaksakan kekuatan. The Lady menyindir bahwa itu harga yang harus dibayar. Saat Baku hendak menyerang The Lady, Nemu menghentikannya. Ia tidak ingin ibunya dihancurkan. Baku ragu untuk pertama kalinya ya, sejak dia menerima kekuatan itu. Tiba-tiba The Lady ditembak ya, pada saat dia mau memunculkan Nightmare lagi. Pasukan pertahanan muncul bersama Lord Tree.
Mereka memanfaatkan situasi untuk menemukan replika yang dicari oleh kode. Nemu ditangkap. Baku yang sudah kelelahan dihajar habis-habisan oleh Lord Tree dan disebut produk gagal. Baku ditusuk dan ditembak di bawah langit merah dengan bulan merah muncul di dunia nyata. Zero mengucapkan selamat tinggal, layar menunjukkan kematian Seven. Lalu Baku terbangun. Ia berada di rumah sakit, Minami ada di sampingnya. Semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi atau mungkin peringatan nih. Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-24. Ya, lagi-lagi Yuya bikin semua orang pusing ya. Dan juga ada plot twist di masa-masa akhir dari cerita episode 24. Itu sih gila sih. Pada saat Baku ingin ditembak, kan Zero bilang ya goodbye. Lalu ditembaklah oleh Lord Tree nih si Baku. Lalu tiba-tiba kamera menghadap ke atas dan itu ada bulan merah yang menandakan itu mimpi. Gila sih plot twist dari Yuya Takahashi ini atau Christopher Yuya ini. Jadi selama 24 episode ini kita hanya melihat mimpi Baku. Aduh. Tapi kok di mimpinya Baku dia juga tidur? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau kalian punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, kita tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Episode ini membuka tabir besar tentang identitas The Lady. Lewat kilas balik, terungkap bahwa ia adalah kode number 2. Saat menjalankan misi di dalam mimpi buruk seseorang, ia ternyata sedang mengandung. Nah, ini di dalam mimpinya kok bisa mengandung ya? Apakah ini adalah keinginan terdalam The Lady untuk memiliki anak? Ataupun yang lainnya nih? Ketika The Lady terbangun, seorang bayi muncul begitu saja. Bayi itu adalah Nemu yang terlahir dari kekuatan Nightmare. Fakta ini langsung mengguncang makna keberadaan Nemu ya. Dan The Lady menolak melanjutkan misinya demi bayi itu. Zero melihat bayi itu sebagai subjek penelitian berharga bagi organisasi kode. Ketika orang-orang mencoba mengambil bayi tersebut, ya ini bawahannya Zero ya, The Lady itu langsung menembak mereka dan mengakui bahwa itu adalah anaknya. Demi keselamatan Nemu, The Lady memilih berpisah dan mengawasinya dari jauh selama 20 tahun. Semua kejahatan yang terjadi ternyata bagian dari usaha The Lady untuk menyelamatkan sang anak. Baku berubah drastis setelah mendapatkan kekuatan barunya. Ia menjadi dingin dan terobsesi pada misinya. Di hadapan Fujimi dan Asuka, ia membenarkan pembunuhan Odaka atau Nox demi menghentikan korban Nightmare selanjutnya. Ia menganggap pengorbanan adalah harga yang harus dibayar. Sikap ini membuat rekan-rekannya mempertanyakan moralitas kode. Mereka melihat Baku bukan lagi sosok yang dulu lagi. Konflik memuncak saat Minami menghadangnya. Minami mengakui bahwa dirinya takut melihat kakaknya berubah. Baku dengan tegas mengatakan bahwa ia bukan lagi kakaknya. Ucapan itu menghancurkan hati Minami. Ia mencoba menghentikan Baku agar tidak mengotori tangannya lebih jauh lagi. Namun Baku atau Seven ini bersikeras bahwa seseorang harus melakukan hal yang kejam demi menghentikan Nightmare. Momen ini menegaskan bahwa batas antara idealisme dan kehancuran mulai kabur. Di tengah kekacauan, Zero dan Lord Tree mengungkap niat asli mereka.
Mereka siap menyingkirkan Baku jika tidak bisa dikendalikan. Setelah Baku tanpa sadar membantu menemukan replika yang dicari kode, ia dianggap tidak berguna lagi. Nemu ditangkap paksa. Lord 3 berubah wujud dan menghajar Baku yang sudah kelelahan dan menyebut bahwa Baku sebagai produk gagal. Pertarungan berakhir dengan Baku tertembak di bawah langit dengan bulan merah. Scene itu terasa janggal karena terjadi di dunia nyata, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Baku sebenarnya terbaring di rumah sakit. Saat Baku terbangun, Minami memanggilnya dengan cemas. Episode ini menutup cerita dengan tanda tanya besar. Apakah perubahan Baku hanya mimpi atau pertanda masa depan yang menunggu di depan? Episode ini menekankan bahwa konflik utamanya bukan sekedar manusia melawan nightmare. Ini tentang cinta seorang ibu yang rela jadi musuh dunia demi anaknya. Ini tentang pahlawan yang perlahan kehilangan dirinya demi menghentikan ancaman. Dan ini tentang organisasi yang siap membuang siapapun jika sudah tidak berguna. Pertanyaan besarnya sekarang satu. Kalau semua itu adalah gambaran masa depan, apakah Baku masih bisa berhenti sebelum semuanya benar-benar terjadi? Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 24 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, seperti ku bilang tadi ya, Christopher Yuya ini bikin orang pusing saja. Dan benar, apa yang kukatakan di pembahasan sebelumnya. Kalau Lord 5 dan Lord 6 tidak benar-benar mati, itu hanyalah imajinasi Baku tentang dunia nyata yang berada di dunia mimpi. Nah, bingung kan? Maksudku adalah pada saat Nox menghabisi Lord 5 dan Lord 6 itu tidak benar-benar mati, karena di dunia nyata tersebut ternyata adalah dunia mimpinya Baku, bukan dunia nyata yang benar-benar tidak ada orang yang bermimpi. Cukup sih kalau menurutku. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan satu hal, apakah akan ada cerita baru dari Christopher Yuya ini? Itu yang wajib dipertanyakan ya, karena 24 episode ini kita sudah kena plot twistnya. Itu semua adalah dunia nyata yang berada di dunia mimpi. Yuya. Selama 24 episode ini ternyata dunianya bukan dunia nyata beneran ya. Dan apakah Baku yang terbangun di dunia nyata yang berada di rumah sakit ini adalah callback di episode 2 kemarin? Kita belum tahu ya. Ya, kita bisa lihat di episode 25 ya, karena konklusinya bakalan epic nih. Karena Lord 5 dan Lord 6 kembali serta Nox juga kembali. Wow. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.